Selamat malam, sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Selamat malam semuanya yang mungkin baru saja bergabung bersama dengan Familyverse Indonesia di dalam kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam. Kembali bersama dengan saya, Andy Darmawan, dan hari ini kita ada di acara IG Live-nya Familyverse Indonesia. Seperti biasa, setiap hari Kamis jam 7 malam sampai jam setengah 8 malam. Hari ini kita akan berbicara soal bagaimana menjadi seorang ayah yang baik di tengah-tengah keluarga. Nah, sahabat keluarga, saya percaya bahwa setiap kita ya yang adalah seorang ayah mungkin, atau setiap kita yang nantinya akan menjadi calon ayah, tentunya kita berharap bahwa kita bisa menjalankan peranan kita sebagai seorang ayah di tengah-tengah keluarga, akan membuat anak-anak merasa nyaman untuk dekat dengan kita, membuat anak-anak merasa nyaman untuk bisa terbuka dengan setiap kita, dan anak-anak boleh merasakan bagaimana kita boleh menjadi seorang ayah yang bisa mencintai mereka. Tetapi problemnya adalah, nah ini menjadi persoalan nih, dan ini seringkali cukup jadi mitos ya, bahwa ayah itu seringkali dianggap sebagai satu sosok yang tidak cukup mudah untuk didekati. Ya, ada anggapan atau bahkan mungkin mitos yang mengungkapkan bahwa yang namanya seorang ayah itu harus menjadi sosok yang otoriter, harus menjadi sosok yang mungkin kalau perlu ditakuti oleh anak-anaknya. Karena itu di dalam kesempatan malam hari ini kita akan ngebahas satu topik soal ayah. Apakah ayah itu di tengah-tengah keluarga seorang pemimpin yang otoriter atau seorang pemimpin yang melayani? Tapi saya mau sapa dulu sahabat keluarga yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini. Selamat malam untuk Melda Dian Rosita Tobing, kemudian ada Indah _ Suciati, ada Juni Mulyani, kemudian ada Afrida _Tira ya. Senang sekali malam hari ini boleh bergabung bersama di dalam IG Live-nya Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang narasumber. Kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Teddy Hartono. Beliau adalah salah satu orang pengurus di Familyverse Indonesia, tapi selain itu beliau juga adalah seorang pemimpin di sebuah perusahaan, dan beliau adalah seorang suami dan juga ayah ya dari 2 orang anak. Nah, kita akan sama-sama ngobrol bersama dengan Pak Teddy Hartono. Nanti kita akan tanya-tanya beliau ya, kira-kira bagaimana beliau menjalankan kepemimpinannya di tengah keluarga. Nah, acap kali kan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah perusahaan, mungkin beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang cukup tegas, seorang pemimpin yang punya kuasa untuk boleh mengatur anak buahnya ya. Lalu bagaimana ketika berada di rumah nih? Apakah beliau adalah sosok seorang ayah yang cukup dekat bersama dengan anaknya atau gimana? Jadi hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan beliau. Buat sahabat keluarga yang punya pertanyaan di dalam kesempatan malam hari ini, atau mungkin mau sharing sesuatu, jangan sungkan-sungkan untuk boleh tulis di kolom komentar kita di IG Live kita malam hari ini ya. Dan tentunya obrolan kita di dalam kesempatan malam hari ini akan menjadi sebuah obrolan yang menarik nih. Untuk para ibu boleh ajak nih suaminya duduk bareng, kemudian nyimak obrolan malam hari ini tentang bagaimana bisa menjadi seorang suami, bisa menjadi seorang ayah yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Oke, karena waktu kita nggak panjang, kita cuma ngobrol 30 menit, saya akan langsung invite Pak Teddy untuk join bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini ya, sahabat keluarga ya. Oke, kita bersama dengan kita malam hari ini. Ya, sekali lagi sahabat keluarga yang punya pertanyaan, tolong disiapin pertanyaannya. Halo, selamat malam Pak Teddy. Hai, selamat malam Pak Andi. Iya, wow, senang banget malam ini kita bisa Ya, live bareng, dan hari ini kita ngomongin satu ya. topik yang menarik nih Pak Teddy, soal menjadi seorang ayah. Mungkin Pak Teddy boleh sapa dulu sahabat keluarga dan perkenalkan diri, mungkin boleh ceritain punya anak berapa sekarang. Silakan Pak Teddy. Oke, selamat malam sahabat keluarga Familyverse Indonesia ya.
Eh, Ya, perkenalkan nama saya Teddy Hartono Tanuwijaya. Saya seorang pengusaha eh, untuk suku cadang aksesoris sepeda motor ya dengan merek TDR yang kebetulan ya saya juga yang pendirinya untuk merek tersebut ya. Dan ya saat ini juga sudah ada diekspor ya ke beberapa negara juga dan juga dijual di Indonesia. Nah, saya punya dua orang anak, laki-laki dua-duanya. Ya, kebetulan namanya juga singkatannya kalau itu saya jadi Teddy Darren Russell, jadi TDR juga. Oke, wow. Itu memang direncanakan banget ya Pak Teddy. Nggak juga sih, nggak juga tadinya Oh, pas kebetulan 2003 mm-mm. anak saya memang mau namanya Darren ya. Jadi ya udah Oh, udah oke. udah T D ya, yang kedua R deh sekalian. Oke, wow, menarik nih. Sahabat keluarga tadi Pak Teddy sempat memperkenalkan diri. Beliau adalah orang yang ya bisa dikatakan cukup sibuk juga ya di tengah-tengah usaha yang sedang dijalaninya. Oke, Pak Teddy, kita mau bicara soal topik kita hari ini soal menjadi ayah. Nah, sebagai seorang papa dari dua orang anak laki-laki, kalau menurut Pak Teddy sendiri, seorang ayah tuh harusnya seperti apa sih idealnya nih, Pak? Ngomongin soal idealnya, gimana Pak Teddy? Ya sebetulnya sih ya dua hal yang penting ya menurut saya itu ada Hmm, dua hal penting seorang ayah itu dia harus bisa harus mengasihi dan bertanggung jawab itu dua hal yang penting dan satu paket gitu ya. Jadi hmm, karena sebagai seorang ayah itu kan kita kepercayaan ya privilege yang Tuhan berikan, banyak orang ingin menjadi ayah tapi juga Tuhan belum belum berikan ya, atau mungkin uh, Tuhan tidak berikan ya yang terbaik gitu ya mungkin. Jadi ya kita sebagai seorang ayah juga kan kepercayaan ya yang Tuhan berikan, ada mandat yang Tuhan berikan, yaitu ada tanggung jawab. Jadi sebagai seorang ayah ya dua itu, dia harus mengasihi dan bertanggung jawab. Ya mengasihi tentunya ya dari hati ya, kita harus mengasihi dengan tulus, mengasihi keluarga kita dan bertanggung jawab terhadap itu. Dua dua itu sih yang saya. oke. Wah, ini menarik soal mengasihi dan tanggung jawab ya. Nah, ketika berbicara soal kepemimpinan nih, Pak, ketika berbicara soal peranan seorang ayah ya, eh, kebanyakan di antara kita, saya secara pribadi merasakan gitu ya, sosok ayah itu tuh acap kali di tengah-tengah keluarga itu dianggap sebagai sosok yang cukup disegani. Biasanya anak, apalagi anak laki-laki ya, biasanya anak laki-laki itu cenderung lebih dekat sama maminya, sama sama mamanya dibandingkan ayahnya gitu ya. Ada satu momok yang acap kali ini ya mungkin menjadi mitos ya bahwa ayah itu adalah sosok yang keras di tengah-tengah keluarga, misalnya menjadi sosok yang Hmm. kalau ayah udah ngomong satu kata tuh semua anak-anak udah mulai takut deh gitu ya, sehingga akhirnya sangat-sangat disegani. Apalagi Pak Teddy adalah seorang pemimpin di tengah-tengah perusahaan gitu. Nah, bagaimana Pak Teddy sendiri menjalankan peranan nih di tengah-tengah keluarga nih Pak? Kalau menurut Pak Teddy sendiri seberapa dekat sih Pak Teddy sama anak-anak Pak Teddy? Ya, ya ini memang juga pasti dipengaruhi ya, pola-pola seperti ini tuh Ya, dipengaruhi kenapa seorang ayah biasanya galak atau dia takuti atau karena dipengaruhi oleh pola-pola parenting ya. Dulu kita juga hmm, ya tidak pernah belajar, orang tua dulu juga tidak pernah belajar, tidak diajarkan gitu ya di universitas, di sekolah, di universitas juga tidak diajarkan. Jadi hmm, eh, apa eh, ya beruntung ini ada Family First dan saya juga sebetulnya banyak belajar juga dari Family oke. First gitu ya. Banyak belajar juga dari Family First untuk ya saya bisa eh, harus membuka komunikasi ya, harus punya bisa banyak mendengarkan dan juga ya kita ya bangun lah ya relasi ya, membangun relasi dengan keluarga kita ya sehingga mereka tidak takut ya. Jadi ya semua itu juga sama ya di dalam kepemimpinan juga kita sebetulnya di dalam perusahaan pun sama ya. Semua juga kita harus membuka relasi, kita juga harus membuka pintu komunikasi, jembatan komunikasi yang baik dengan staf-staf kita juga gitu ya. Jadi itu sih kuncinya. Saya pikir ya kita harus membuka komunikasi dan
anak-anak saya sih ya sebetulnya dia kapan aja dia bisa ini ya. Jadi tidak ada apa gap ya menurut saya ya kita sangat dekat. Jadi kalau dia ngomong apa ya dia udah bisa tahu karena mereka tahu bahwa kita mengasihi mereka gitu ya. Jadi eh, ketika mereka mau bicara mereka tidak tidak khawatir untuk seperti dihakimi gitu ya. Iya betul, Itu saya sih. setuju banget tuh. Salah satu bukti bahwa seorang anak itu bisa dekat dengan papanya itu adalah salah satunya adalah ketika anak bisa berbicara apapun, mengkomunikasikan apapun kepada Hmm. papanya secara terbuka tanpa perlu takut, misalnya ya takut papanya meresponi dengan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka dan lain sebagainya. Dan ketika anaknya trust mau terbuka sama papanya, berarti itu menunjukkan betapa papa bisa cukup dekat dengan anaknya. Tapi persoalannya tadi seperti yang Pak Teddy ungkapkan tuh, mungkin cukup banyak sahabat keluarga yang saat ini adalah seorang ayah gitu ya, atau kalaupun bukan seorang ayah, dulu mungkin pernah punya pengalaman dibesarkan oleh ayah yang cukup keras misalnya di dalam mendidik. Kan acap kali kita mendengar mendengar teori bahwa pola asuh yang diterima oleh seseorang di masa yang lalu itu biasanya akan terbawa kepada kehidupannya sekarang termasuk dalam hal ini ketika berbicara soal parenting. Nah, kalau Pak Teddy sendiri dulu Pak, waktu masih kecil, Hmm. dibesarkan oleh ayah yang seperti apa Pak? Dan sejauh mana itu berpengaruh terhadap parenting yang Bapak jalani saat ini? eh iya, jadi papa saya juga dulu juga saya yakin dia juga tidak pernah diperlengkapi dengan parenting ya. Hmm, Mungkin ketika ditanya parenting ya itu apa juga mungkin bingung gitu ya karena ya, eh, masih dulu kan belum ada ya seperti itu. Jadi ya zaman juga berubah, saat ini juga zaman juga berubah. Jadi ya kita juga harus berubah juga ya caranya. Kita tidak bisa mengikuti pola-pola yang lama. Kalau dulu kan supaya ditakuti, supaya di ini ya eh, apa eh, kalau nggak nurut harus disiapin rotan gitu ya. Jadi disiapin rotan, mungkin di ini jadi diancam. Biasanya tuh diancam di ini jadi eh, apa eh, ya dipukul. Nah, itu kan juga membuat ya memang instan sih ya gitu ya anak langsung nurut tapi sekaligus itu juga kan membawa bekas ya pengalaman pengalaman wah bahwa nah akhirnya itu juga tidak kurang baik buat buat perkembangan pribadi hmm, sebetulnya ya dan itu kalau tidak diperlengkapi ya itu juga bisa diteruskan ya bisa diteruskan ke generasi berikutnya jadi sangat penting makanya ya harus belajar jadi yang positifnya ya mengajarkan tentang kerja keras tentang tanggung jawab ya itu juga kita terima yang negatifnya dibuang gitu jadi hmm. eh, kita harus belajar ya terutama saat ini zaman udah berubah kita juga udah diajarin dan saat ini udah ada family first sudah ada buku udah ada seminar apa semua ya kita harus berubah juga gitu ya. Betul, Heeh. setuju sekali. Jadi memang kalau kalau dari tadi apa yang Pak Teddy ungkapkan, satu sisi memang betul. Pola asuh kita dulu bisa saja berpengaruh terhadap parenting yang kita jalani sekarang. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Setiap kita tetap Iya bisa bertumbuh kalau kita mau betul. belajar. Salah satunya mungkin ketika ikut seminar soal bagaimana menjadi seorang ayah, baca buku, bagaimana Hmm. menjadi ayah yang jauh lebih baik dan lain sebagainya, sehingga akhirnya itu bisa Ya menjadi sesuatu yang bisa berubah dan kita bisa bertumbuh. Tapi ya persoalannya setiap betul. kali seperti ini, Pak. Ayah itu kan memang identik gitu ya. Ayah itu diidentik sebagai kepala keluarga yang akhirnya nanti akan mengarahkan setiap anggota keluarganya termasuk misalnya kita bicara masalah visi lah. Visi di tengah-tengah keluarga. Kan salah satu Hmm. peran yang penting dari seorang kepala keluarga adalah mengarahkan ke keluarga kepada visi tersebut. Nah, tapi persoalannya bagaimana nih menyeimbangkan antara peran kita sebagai seorang pemimpin yang memang juga harus tegas di dalam membimbing anak-anak kita, tetapi sisi yang lain juga harus punya sisi kelemah lembutan nih terhadap anak-anak kita, karena pasti treatment yang kita berikan kepada anak kita di usia mereka yang mungkin sekarang masih kecil pasti akan berbeda kalau mereka nanti sudah mulai remaja misalnya ketika mereka sudah mulai menunjukkan pemberontakan mereka. Gimana tuh Pak menyeimbangkan hal itu? Ya, pertama sih kita harus buat peraturan ya. Jadi Hmm, ada rules of the game-nya lah ya. Di hmm, dalam keluarga ya kita punya visi, kita juga
harus ada rules of the game-nya. Jadi kita harus buat peraturan, jadi tidak boleh seenaknya gitu ya. Jadi mereka harus ya kita harus buat aturan dan mereka juga harus mentaati peraturan tersebut dan ya kita bicarakan bahwa ini adalah untuk kebaikan gitu kan, untuk kebaikan bersama. Contoh-contohnya ya banyak yang misalnya contohnya game lah gitu ya. Saat ini yang paling banyak itu dari anak-anak kecil itu kan main game tanpa mengenal batas waktu. Nah, saya dari dulu kita memberikan game itu hanya bisa dimainkan saat weekend, gitu kan? Oke. Saat weekend, jadi Senin sampai Jumat nggak boleh dan weekend pun harus dibatasi, ada waktunya jam berapa, gitu ya. Dan kita kasih tahu kenapa itu bahayanya seperti apa, gitu ya. Ada yang kecanduan, ada yang sampai ini begini, jadi ya apa memang dan kita harus tegas ya seperti itu. Jadi menurut saya ya kita harus bangun peraturan satu, terus kedua juga kita kasih contoh-contoh gitu ya. Kenapa kalau seperti ini itu gimana? Nah, kamu mau nggak seperti ini gitu kan? Jadi akhirnya mereka juga apa melihat ya, berusaha mengerti. Oh ya saya nggak mau seperti ini. Nah jadi mereka bisa mengerti. Jadi pertama peraturan, kedua komunikasikan, apa bikin kesepakatan gitu ya dan bersama dan ya semua harus mentaati. Kalau tidak mentaati ya ditegur, pastikan ditegur di ini dan ya sama lah gitu ya. Jadi ada rules of the game-nya gitu. Saya Oke. peraturan kita ini. Oke, wah ini menarik banget nih. Soal bagaimana membangun peraturan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan itu dengan baik kepada anak-anak kita. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah begini Pak Teddy, acap kali banyak orang berasumsi nih di tengah-tengah keluarga gitu ya. Biasanya mama itu tampil sebagai sosok yang penuh dengan kelemah lembutan dan lebih mudah mengekspresikan kasih kepada anak-anaknya. Tapi papa tuh acap kali dianggap sebagai satu sosok yang sangat kaku dan cenderung sulit sekali mengekspresikan kasih kepada anak-anaknya. Walaupun mungkin papa punya cara tersendiri, misalnya dengan memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan lain sebagainya. Tapi kadang ada momen-momen tertentu di mana anak itu butuh dikonfirmasi bahwa papanya itu sayang kepada anaknya. Misalnya entah itu dengan mengungkapkan sayang. Beberapa contoh ya, misalnya kalau kita lihat di TikTok tuh ada cukup banyak tuh Pak. Contoh-contoh keluarga yang sangat dekat misalnya ya. Antara anak sama papahnya sampai anaknya bisa jailin papahnya gitu. Terus walaupun papanya marah, tapi mereka sangat cukup bisa menunjukkan kedekatan. Nah, kalau menurut Pak Teddy nih, bagaimana caranya seorang ayah yang acap kali mendapatkan stigma sebagai sosok yang sulit sekali mengekspresikan kasih, tetapi tetap bisa mengekspresikan kasih dengan cara yang mungkin tiap orang bisa berbeda, dan itu bisa sampai tuh Pak, kepada anak-anaknya. Gimana tuh Pak, tentang hal itu? Ya, saya juga sebelumnya tuh seperti itu ya. Saya jarang sekali sebelum ikut Family First nih ya, sebelum dikasih tahu oleh Oke. buku tersebut atau dari Profesor Slayton itu, saya juga jarang ya. Saya jarang terus terang jarang ngomong apa I love you gitu ya ke anak atau apa itu jarang gitu ya. Tapi karena bahasanya itu. Tapi setelah ini ya itu perlu ya, tetap bahasa verbal itu tuh perlu. Walaupun kelihatannya kita di orang Asia itu kadang-kadang kaku ya ngomong I love you atau ngomong papa sayang gitu ya atau nah seperti itu tuh agak kurang gitu ya. Tapi itu perlu dilakukan ya. Kita perlu belajar. Kita perlu memeluk, kita perlu berkata seperti itu sehingga ada affirmation gitu ya pada anak gitu. Jadi bukan hanya ya ngelihat kita memenuhi kebutuhan mereka, tapi juga butuh afirmasi dan juga butuh waktu. Nah, seringkali ya saya juga seringkali sibuk gitu ya. Dulu kurang waktunya untuk dihabiskan bersama-sama dengan anak, tapi belajar ya karena memang waktu anak masih kecil gitu ya dia tidak mengerti bahasa itu bahasa kasih sayangnya adalah waktu gitu ya berapa waktu yang dihabiskan jadi saat-saat ya harus kita sebagai seorang sebagai ayah sebagai orang tua harus punya waktu gitu ya jadi family first whatever itu di weekend ada waktu yang diprioritaskan untuk keluarga gitu ya jadi itu harus penting ya. Jadi nggak bisa waktu ya udah
instan seperti itu, yang penting quality time ya, waktunya singkat, itu nggak bisa dia tetap karena dan percayalah bahwa investasi waktu terhadap keluarga itu akan eh, tidak sia-sia gitu ya, tidak sia-sia, akan sangat berharga karena itu akan sampai ke generasi selanjutnya. Dan kalau kita tidak menginvestasikan waktu pada keluarga, kita mungkin bisnis first atau pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya, mungkin kita nanti akan menyesal ya, saya pikir. Nah itu jadi investasikanlah waktu bersama-sama dengan anak keluarga dan anak-anak Anda gitu. Ya. Wow, ini keren banget nih. Tapi memang betul banget tadi apa yang Pak Teddy ungkapkan. Mungkin anak-anak kita nggak butuh ya, maksudnya bukan berarti nggak penting ya. Segala pemenuhan kebutuhan mereka, tetapi yang paling penting yang mereka butuhkan adalah bagaimana kita bisa menyediakan waktu bermain bersama dengan mereka, dan itu pasti jadi sebuah momen yang tidak mungkin akan mereka lupakan. Tadi Pak Teddy juga udah kasih bocoran. Dulu Pak Teddy waktu sebelum belajar dari Family First juga mungkin agak sulit untuk mengekspresikan kasih, tapi setelah belajar dari Family First, termasuk salah satunya membaca buku Be Better Day to Day, wah ini dapat banyak inspirasi. Jadi sahabat keluarga yang hari ini pengen belajar bagaimana menjadi seorang ayah, Family First itu punya satu buku yang baik sekali soal bagaimana menjadi ayah yang lebih baik, bagaimana menjadi seorang pemimpin dan kepala keluarga. Jangan tunda-tunda, cepat hubungin adminnya Family First, dan sahabat keluarga boleh baca bukunya ya dengan harga yang pasti terjangkau, bisa lihat juga di Tokopedia. Nah, Pak Teddy, kita lanjutin diskusi kita soal pemimpin yang melayani nih, Pak. Pemimpin yang melayani, wah itu satu jargon yang mungkin cukup banyak orang ketahui juga dan pernah mendengarnya, servant leadership gitu ya, entah itu di kantor termasuk di tengah-tengah keluarga. Nah, kira-kira hal praktis apa yang bisa dilakukan oleh seorang ayah yang adalah seorang pemimpin yang melayani di tengah-tengah keluarga menurut Pak Teddy? Gimana Pak? Ya, ya melayani itu justru dibentuk di dalam keluarga. Jadi sebetulnya dimanapun ya di dalam kehidupan ya, kalau kita mau berhasil, kalau kita juga mau menjadi lebih baik ya kita harus melayani ya, harus melayani. Jadi itu adalah kunci ya, kunci kita harus melayani. Jadi melayani itu ya dibentuk dalam keluarga dulu gitu ya. Jadi saling melayani, kita juga sebagai seorang ayah, kita juga harus punya hati ya yang mau melayani, kita juga mau mendengarkan. Ya, melayani itu bukan dalam arti jadi jadi tukang bersih-bersih gitu ya. Rumah seperti itu gitu ya. Tapi ya kita mendengarkan, kita punya waktu, biarkan mereka juga mengungkapkan perasaannya, pendapatnya gitu ya. Jadi kita mendengarkan, jadi melihat apa pendapat mereka gitu ya, mendengarkan, dan juga ya mungkin kita juga bisa menampung, bisa mengikuti juga karena ya saat ini boleh bilang anak-anak zaman now ini sekarang juga mereka juga secara pengetahuan, secara apa mereka bisa banyak belajar ya dengan zaman digital ini, terutama mereka pengetahuan umum mereka mungkin bisa lebih luas gitu ya, banyak hal kita nggak tahu sekarang mereka udah bisa lihat di Google apa gitu ya, jadi banyak pengetahuan yang mereka tuh cepat sekali gitu ya belajar, jadi kita harus mau mendengarkan juga, kita juga punya sikap yang humble, mau belajar gitu ya, jadi belajar juga dari mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka gumulkan. Kadang mereka punya kesulitan di dalam sekolah, di dalam ini, ya kita sama-sama, ayo belajar sama-sama, apa sih sulitnya, nah bikin menarik gitu ya. Jadi anak saya yang satu memang ke art sama ke musik dia kurang ya, tapi ketika di ini ketika dibikin menarik, terus dibikin musik, yuk cobain nih musiknya seperti ini, coba ambil suara, kita juga lakukan bersama-sama, dia jadi exciting gitu kan, jadi dia exciting, malah teman-temannya juga kaget, kok you bisa ya, kok you bisa nyanyi seperti ini, diajarin diajarin papa saya,
oh papa kamu pemusik ya? Oh bukan gitu kan. Jadi tadinya jadi maksudnya ya itu juga membuat mereka jadi apa senang ya, jadi fun gitu. Jadi ketika melakukan bersama-sama yang tadinya buat mereka juga sulit, yang tadinya art misalnya kerajinan tangan mereka susah, mereka eh, apa kerjakan bersama-sama jadi mereka juga senang gitu. Jadi nah seperti itu Hmm. ya hal-hal yang praktis gitu ya, melakukan secara bersama-sama gitu. Jadi ya kita perlu ya harusnya kita nggak ya bayangkan maksudnya masa kita harus sebetulnya ngerjain pekerjaan tangan yang ini Hmm. seperti ini gitu kan kadang-kadang aduh kok ngerjain kayak gini gitu ya gitu. Tapi ya itulah gitu loh kita harus turun gitu ya apa bersama-sama dengan mereka mengerti kesulitan mereka gitu kesulitannya ini kalau nggak turun kan kita nggak tahu masa kita bilang masa sih kerjain gitu aja nggak bisa misalnya gitu nah itu kan Hmm. nggak boleh gitu jadi kita coba turun mengerti kesulitan mereka apa gitu. Nah itu Wow, ini menarik seperti itulah sekali. ya. Ya, Itu. ini sahabat keluarga Tuh. menarik sekali nih ya. Pak Teddy udah kasih contoh praktis banget tentang bagaimana menjadi seorang ayah yang melayani. Dimulai dari harus memahami kesulitan anak-anak kita dan bukan cuma sekedar memahami, tetapi kita ambil bagian di dalamnya sebagai tim supporter, bukan cuma supporter tapi mendampingi mereka. Bahkan kalau tadi ceritanya Pak Teddy sampai Pak Teddy yang ngajarin anaknya nyanyi gitu ya. Walaupun Pak Teddy tidak punya latar belakang sebagai seorang musisi, tetapi itu menunjukkan effort yang luar biasa yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Pak ngomongin soal anak-anak nih Pak, anak-anak milenial nih Pak, zaman sekarang Pak. Nanti kan pasti anak Pak Teddy akan memasuki usia remaja nih ya. Dan biasanya tuh masa-masa remaja tuh masa-masa di mana antara ayah dan anak, apalagi anak laki-laki ini biasanya cukup banyak pertentangan nih Pak. Masa-masa di mana pemberontakan muncul. Karena itu yang juga saya alami dulu ketika saya masa-masa remaja gitu ya. Nggak bisa cukup dekat nih sama papa saya. Nah kalau kalau menurut Pak Teddy, bagaimana mensiasati atau apa sih yang harus disiapkan oleh seorang ayah yang akan membesarkan anak laki-laki nih supaya anak laki-laki itu bisa melihat teladan atau model yang baik dari seorang ayah. Kira-kira gimana Pak? Pendekatan apa yang harus dilakukan? Nah, ya memang sebisa mungkin itu sebelum umur 18 ya. Hmm. Anak sebelum umur 18 tuh ya bangun relasi lah, bina relasi apa komunikasi yang baik gitu ya, punya habiskan waktu juga punya cukup waktu habiskan bersama-sama, mengerjakan bersama-sama. Jadi mengerti gitu ya, mengerti apa sih yang menjadi pemikiran mereka gitu ya. Sehingga nah ini yang seringkali orang tua itu kurang gitu ya, punya waktu Hmm. kurang, terlalu sibuk, tidak mau dengar, akhirnya ya jembatan komunikasi itu putus gitu kan. Nah, atau kurang lebar atau kurang kokoh gitu dibangun sehingga eh, masih sehingga ketika sudah dewasa lebih sulit lagi gitu ya, lebih sulit lagi karena mereka Hmm. udah nggak mau dengar gitu ya. Jadi sebelum umur 18 tahun mereka masih mendengarkan kita, lebih banyak mendengarkan. Nah, ketika jalur komunikasi itu sudah dibangun gitu ya, nanti ke ya ke usia dewasanya pun jauh lebih Hmm. mudah gitu. Jadi memang yang penting ya saat ini juga ada beberapa usia di usia remaja apa seperti itu ya kita sudah tidak bisa mendikte lagi ya menurut saya ya. Hmm. Ada masa-masa kita bisa mendikte misalnya katakanlah ya di bawah 12 tahun mungkin kita bisa mendikte kamu harus begini Yep. begini 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 tapi udah di atas 12 tahun kita nggak bisa langsung mendikte ketika kita mau itu kita harus ya agak persuasif gitu kita bro ini loh sepertinya gini kenapa sih seperti itu jadi harus sifatnya agak diskusi nih gitu kan Hmm. sifatnya jadi masa-masa tuh lain gitu tiap masa tuh ada karena kalau waktu di bawah umur 6 tahun kan nggak mungkin diskusi gitu ya tapi setelah 12 gitu ya mereka harus lebih banyak diskusi. Nah, nanti setelah umur 18 ya itu mereka udah bisa udah bisa bikin decision. Nah, kita Hmm. udah nggak bisa ngatur decisionnya itu gitu kan. Kita hanya bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jadi karena mereka sudah dewasa gitu ya, udah 18 dan itu mereka udah dewasa. Kita hanya bisa juga tidak bisa didikte dan decisionnya juga mereka harus bisa belajar mengambil keputusan. Itu sih Oke, menurut saya. wow. Ini menarik banget. Jadi sahabat keluarga,
Tidak pernah ada kata terlambat untuk bisa menjadi seorang ayah yang lebih baik. Kata kuncinya adalah kita mau belajar. Yang tadi Pak Teddy ungkapkan, jangan sia-siakan kesempatan ketika kita bisa punya waktu untuk bisa mendampingi anak-anak kita sampai akhirnya kemudian mereka memasuki usia remaja di mana mungkin nggak bisa secara langsung lagi kita berikan arahan, tetapi modalnya perlu diskusi. Di situ pentingnya belajar tahap-tahap perkembangan dari anak kita. Nah, yang menjadi pertanyaan yang mungkin sangat menarik adalah di tengah-tengah kesibukannya Pak Teddy nih Pak, pertanyaannya adalah gimana Bapak bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan anak-anak sehingga anak-anak tetap bisa merasakan bahwa papanya ini punya waktu, memang papanya ini memang dengan sengaja menyediakan waktu untuk mereka. Gimana Pak? Tips praktis deh Pak buat bapak-bapak yang mungkin sangat sibuk nih di luar sana. Gimana Pak Teddy? Ya, sebetulnya kita pas saat liburan saya juga ajak anak-anak ke kantor, ke tempat pekerjaan supaya dia bisa juga tahu apa yang dikerjakan gitu ya. Kadang-kadang mungkin ya kasih juga belajar, suruh mereka bantuin, entah mereka bikin Excel lah atau bikin apa gitu ya, sehingga mereka mengerti gitu kan. Terus ada hal-hal yang ternyata sulit juga ya, misalnya ya kasih dari pekerjaan yang gampang sampai pekerjaan yang sulit. Dulu waktu saya ingat di bawah umur 10 tahun saya suruh mereka robekin kertas dokumen-dokumen yang nggak dipakai, suruh mereka robekin kertas aja udah senang banget gitu. Jadi mereka bisa membantu. Jadi itulah menurut saya kerjakan bersama-sama gitu ya. Jadi ada hal yang kita juga ini, terus mereka juga ketika mereka sudah bisa bikin Excel ya suruh mereka kerjakan misalnya gitu kan. Jadi mereka juga senang bahwa mereka merasa diperlukan gitu ya. Mereka senang mereka bisa. Jadi seperti itulah. Jadi di setiap waktu ya kita bisa kreatif ya. Jadi gunakanlah waktu, misalnya kalau kita perlu bersihkan rumah atau nyirem atau apa, ya udah lakukan, nyuci mobil, ya udah lakuin bersama-sama cuci mobil gitu ya. Jadi memang waktunya ya kita lakukan secara bersama-sama aja, yang kita ingin lakukan ya kita lakukan bersama-sama gitu aja. Oke, wow, itu berarti bicara masalah quality time bersama-sama dengan anak-anak, kelekatan bersama dengan anak-anak yang bisa dipikirkan berbagai macam caranya disesuaikan dengan kondisi keluarga kita masing-masing, sahabat keluarga. Yang paling penting adalah kuncinya bagaimana menyediakan waktu. Wow, gak kerasa udah 30 menit kita ngobrol nih Pak Teddy. Pertanyaan terakhir dan mungkin tips praktis yang Pak Teddy perlu sampaikan kepada para ayah yang udah terlanjur keras gitu ya, yang mungkin udah terlanjur nggak bisa deket nih sama anaknya karena anaknya setiap kali lihat papanya aja udah segan, udah takut duluan, nggak berani terbuka. Mungkin Pak Teddy boleh kasih tips-tips praktis supaya bisa mencairkan suasana di tengah-tengah keluarga. Apa Pak Teddy tipsnya? Ya, pertama harus kembali bangun lagi ya. Jadi mendengarkan gitu ya, cuman ngobrol santai gitu ya. Habiskan waktu bersama-sama gitu loh. Ya mungkin doing ini dulu gitu ya, karena kalau bisa aja udah terlanjur gitu ya, apa sih yang disenengin gitu ya, apa yang disenengin berdua ya coba lakukan bersama-sama, main atau olahraga bareng gitu ya. Pertama dari sana dulu, terus belajar mendengarkan. Ya, memang ya itulah butuh melayani, dan karena kita seorang ayah ya harus mengasihi, dan kita juga bertanggung jawab anak mau menjadi apa, seperti apa gitu kan, anak kita di generasi mendatang. Jadi memang ya orang tua juga harus membuka komunikasi ya, karena itu paling penting ya dari kedua belah pihak lah. Kalau misalnya memang diperlukan ya harus ada konselor ya, oke, pakai konselor gitu kan misalnya. Jadi hal-hal ya kalau udah terlalu parah ya, tapi kalau sebisa mungkin masih bisa ya lakukan hal-hal yang bersama, dan ya nikmatilah di dalam masa-masa sebagai orang tua itu ya, nikmati kata waktunya tuh kan gak lama. Setelah anak dewasa mungkin peran orang tua tuh akan berkurang, mereka akan pergi keluar gitu ya, atau menikah, sehingga ya sudah, kita nggak mungkin bisa dikte ya, walaupun status kita tetap orang tua itu kan seumur hidup gitu ya. Bahkan nanti kalau sukses dari parent dipromosikan jadi grandparents kan gitu. Jadi ya didiklah selagi mereka masih muda gitu ya, sehingga mereka ketika nanti udah dewasa
bahwa mereka juga tetap di jalan yang baik lah gitu. Oke, wow, menarik sekali dari pembicaraan hari ini. Saya mendapatkan beberapa poin penting. Menjadi ayah itu adalah sebuah panggilan yang mulia, sebuah kepercayaan dari Tuhan. Ketika kita dipercayakan menjadi seorang ayah untuk bisa membesarkan anak-anak kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang tadi berkali-kali Pak Teddy ungkapkan adalah sediakan waktu. Bangun komunikasi bersama dengan anak-anak kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jadilah seorang ayah yang mau belajar. Karena memang kita sadar, mungkin kita tidak pernah diperlengkapi sebelumnya bagaimana menjadi seorang ayah. Tapi selalu ada kesempatan yang terbuka untuk belajar gitu ya Pak Teddy ya. Salah satunya baca buku ya Pak. Pasti. Baca buku Betul. Be Better Day Today itu penting banget. Wajib. Jadi sahabat keluarga. Wajib Pak Teddy udah pakai kata wajib. Ini testimoni langsung dari orang yang sudah membaca dan menerapkan itu di tengah-tengah keluarga. Wow, thank you Pak Teddy buat malam hari ini. Thank you juga buat sahabat keluarga yang sudah join malam hari ini. Semoga live kita malam hari ini menginspirasi buat sahabat keluarga, khususnya untuk para ayah yang sedang belajar bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang pemimpin yang melayani di tengah-tengah keluarga. Sekali lagi thank you Pak Teddy, mewakili Family First, juga sahabat keluarga, terima kasih yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini. Selamat malam. Thank you Pak Teddy. Selamat malam sahabat selamat keluarga. Malam. Ya, selamat malam semuanya.